Hey, drop. Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik. Review match antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League pekan kelima yang dimenangkan oleh Persib dengan skor 1-0, skor tipis yang penting untuk membuat Persib berada di posisi 6 saat ini klasemen sementara dengan kekurangan satu match yang ditunda di pekan sebelumnya melawan Borneo karena ada force major ya. Kemarin itu kondisi lagi nggak kondusif, lagi pasca demo itu masih panas sehingga pihak keamanan menyarankan untuk match melawan Borneo ditunda. Saat ini di klasemen sendiri Persib terpaut 5 poin dari pemuncak klasemen sementara yaitu Borneo FC yang memang menyapu bersih 4 kemenangan dari 4 laga yang dijalankan. Seperti biasa Borneo memang selalu tancap gas di awal musim ini gitu. Nah, sebelum kita bahas matchnya lebih lanjut, mohon maaf juga ya kalau podcast Mata Persib atau pembahasan mengenai analisa pertandingan Persib di match terakhir ya gitu di melawan Persebaya dan PSIM mungkin tidak hadir gitu karena satu dan lain hal kesibukan gitu ya. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan bisa tetap hadir terus ya di pertandingan Persib selanjutnya. Tapi teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, di like, di share dan ditekan juga hype-nya supaya kita juga semakin semangat, semakin konsisten untuk bisa menyajikan konten-konten analisa atau review pertandingan dari Persib Bandung. Kita kawal seperti biasa sampai juara ya, seperti yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi buat yang baru kenal Mata Persib, ini podcast sudah ada dari tahunnya Robert Rene Albert 2000 musim yang bubble, yang kita liganya di sistem bubble pindah-pindah itu udah ada dibahas di akun Mata Persib setiap pertandingannya gitu, baik berupa tulisan maupun di podcast juga sudah dari zaman Luis Mia awal menukangi Persib. Jadi bisa dibilang ini udah season ketiga gitu untuk podcast Mata Persib sendiri. Jadi teman-teman juga bisa bisa follow akun sosial media kita di @matapersib untuk join gabung diskusi mengenai pertandingan Persib di akun sosial media kami di Instagram maupun YouTube dan di TikTok gitu. Jadi jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe juga channel Mata Persib. Oke, ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas karena pertandingan melawan Persebaya ini juga adalah pertandingan di mana Persib akhirnya memutuskan untuk menambah rekrutan baru, rekrutan yang mungkin sangat membuat Bobotoh juga happy ya. Tom Haye datang, Eliano Renders datang, pemain dengan profil timnas, dan ternyata Persib juga menambah satu kekuatan pemain asingnya yaitu dari posisi striker dari Prancis yaitu Andre Yang gitu. Penulisannya Andre Ujung gitu, kita cuman ketika di search katanya pelafalannya adalah Andre Yang untuk Prancisnya. Koreksi aja ya nanti kalau memang ada pelafalan yang lebih baik atau yang lebih betul, cuman yang kita dapat di sini memang Ondreong. Kalau Andre Jung ya Sunda pisan. Nah, jadinya Persib dengan ini mempunyai slot asing yang dimaksimalkan, yang memang sepertinya diproyeksikan juga untuk di ACL tuh nanti, karena di sana kan tidak ada batasan pemain asing yang bisa dimainkan ya, tidak seperti di Liga gitu, tidak seperti di Super League gitu. Nah, ini yang membuat teman-teman kemarin bertanya-tanya di mana Tom Haye akan dipasang karena kan lini tengah penuh, lalu Eliano Renders juga di mana gitu karena di posisi sayap pun juga penuh, ada Sadil, Febri, Berginho, Marsilio, Beckham dan lain-lain. Dan tentu saja Andre Yang juga dipasang di mana sebagai striker, mengingat kita juga sudah punya 2 striker asing, Ramon Tangki dan William Barros gitu. Satu lagi ada Dimas Derajat yang pada akhirnya juga setelah perekrutan Andre Yang ini dipinjamkan ke Malut gitu. Jadi ada 2 pemain yang dipinjamkan, 3. Yang satu adalah Hen Herdiana ke Persik Kediri, Deddy Kusnandar ke Bayangkara FC, dan Dimas Derajat menyusul Ciro Alves, David da Silva, Gustavo Franca, dan Fernando Del Pino ke Malut United. Jadi benar Malut ini udah seperti Persib B karena udah berapa pemain tuh yang dari Persib yang datang ke Malut. Nah, ini di pertandingan melawan Persebaya kemarin sedikitnya kita bisa mulai menilai Bojan ini menginginkan skuad yang seperti apa gitu. Nah, kita bahas dulu untuk susunan pemain yang dipasang melawan Persebaya kemarin gitu. Jadi setelah di pramusim dan di awal musim, Bojan kekeh untuk memasang formasi 4-4-2 untuk Persib, yang mana ternyata nggak terlalu works ya, nggak terlalu jalan skemanya.
Maka di pertandingan setelah Persib lawan PSIM yang kalah, di situ Bojan udah mulai memainkan lagi formasi 4-3-3 termasuk melawan Persebaya ini. Jadi kita juga pernah bahas di story ya dengan teman-teman di followers di media sosial di Instagram Mata Persib, kalau dengan datangnya Tom Hai, Eliano Reinders dan Andre Yang, jika Bojan ingin tetap memainkan 4-4-2, kayaknya mereka ini nggak akan dapat tempat gitu, karena udah penuh banget gitu dengan formasi 4-4-2 ini untuk pemain-pemain baru itu gitu. Tetapi kalau Persib mau main lagi dengan 4-3-3 atau dengan 4-2-3-1, baru tuh di situ mungkin bisa dapat perannya gitu. Jadi secara jumlah inti dan cadangannya itu jadi lebih berimbang ketimbang bermain dengan 4-4-2 gitu. Nah, untuk saat ini, saat melawan Persebaya, ternyata Bojan kembali menurunkan formasi 4-3-3 gitu, kembali ke formasi yang memang familiar sejak awal dia menukangi Persib dengan skuad turunan dari Luis Milla dan dari Robert Rene Albert gitu. Ketika di awal musim 4-4-2-nya kurang works, ditampilkanlah dengan 4-3-3 gitu. Dan Teja Paku Alam masih tampil di bawah Mister Gawang setelah Adam Sibek masih dalam pemulihan. Jadi sampai pekan kelima ini kita juga masih belum bisa melihat penampilan Adam Sibek ini gimana, dan Teja juga tampil solid sebetulnya, sehingga nanti PR banget untuk Sibek bisa masuk ke starting line up gitu. Penyesuaian fitnessnya, penyesuaian mental dan atmosfernya kepada Liga juga, apalagi semakin berjalannya Liga di pekan kelima, pekan-pekan selanjutnya pasti akan semakin berat juga persaingan gitu. Semakin ketat lah, which is good. Kenapa? Karena ini menimbulkan kompetisi yang positif di posisi kiper untuk posisi kiper untuk bisa tampil lebih baik lagi gitu. Dan Teja sama Adam punya kualitas yang bagus, jadi siapapun yang tampil juga kita sebagai bobotoh merasa tenang gitu. Nah, perubahan ada di lini belakang ketika Julio Cesar diparkir dan back di center backnya duetnya adalah Federico Barba dan Patricio Matricardi gitu. Ini Federico Barba juga pemain baru ya yang diresmikan sebelum tadi yang tiga, Haye, Eliano dan si Andre Yang. Barba yang didatangkan duluan, yang sebelumnya kita menduga akan dipasang di posisi bek kiri, yang mana ini menjadi salah satu sektor yang cukup disorot juga, mengingat selama ini yang dimainkan adalah Putros yang kakinya bukan kaki kiri gitu. Tetapi di pertandingan ini Putros masih ditampilkan di bek kiri, sementara untuk di bek kanan itu tetap paten milik Kakang Rudianto karena masih masuk regulasi U23. Di lini tengah tiganya adalah Adam Alis, Luciano Goicoechea, Lucho, dan El Capitano Marco. Nah, di sini cuman pembagiannya adalah Adam Alis sejajar dengan Klok. Bahkan Adam Alis ini diplot sebagai nomor 6, Klok 8, dan Luciano Goicoechea yang didorong agak ke depan gitu di posisi nomor 10. Tetapi saat fase bertahan dia pun sejajar dengan Adam Alis dan Klok gitu. Jadi nggak yang depan-depan banget, nggak dikasih free roll banget di nomor 10, tapi dikasih tugas juga untuk bisa menjaga struktur di lini tengah sejajar dengan Adam Alis dan Mark Klok. Lalu di depan ada Ramon Tangki di striker nomor 9 di tengah. William Barros ditampilkan agak ke samping kanan, agak melebar, dan Berguinho di sayap kiri. Nah, 4-3-3 ini kemarin memang cukup menjanjikan ya. Persib bermain mendominasi seperti biasanya yang memang kita tunjukkan dengan formasi 4-3-3. Build up dari bawah itu juga tetap ditunjukkan dengan dari kiper ke back, dari back bola dijemput oleh Mark Klok gitu atau oleh Adam Alis, itu juga seperti biasa, juga fase build up Persib yang sering dilakukan seperti itu. Cuman memang customisasinya ini terlihat di lini depan gitu. Jadi ketika di fase menyerang ini Berguinho pergerakannya memang agak melebar. Sebagai pemain sayap murni dia memang lebih banyak mengeksploitasi kelebaran di sisi kiri, sementara William Barros ini justru agak ke dalam gitu. Jadi di fase menyerang itu dia membantu Ramon Tangki dan berbagi ruang di situ. Jadi Ramon Tangki ini nggak sendirian di tengah, tapi juga agak melebar ke kiri karena Barrosnya yang masuk gitu. Jadi pergerakan William Barros ini juga bisa dibilang jadi kayak shadow striker juga gitu, striker bayangan yang bisa mengelabui markingnya lawan gitu. Ketika lawan fokus ke Ramon, ternyata ada William Barros yang mencari ruang lain untuk bisa mendapatkan bola gitu. Utamanya adalah second ball. Kemarin melihat William tuh di situ, dan itulah kelebihan William Barros dari awal.
dia ini memang tampil di klub sebelumnya pun sebagai second striker itu pandai banget cari ruang, positioningnya bagus, dan kelebihan William Barros ini juga nggak banyak terlihat di awal karena dia tampil sebagai nomor 9 yang memang target man gitu ya, yang memang harus menyelesaikan umpan dengan kepala maupun dengan kaki. Itu yang bikin William agak kesulitan di awal musim karena ya dia dijaga ketat. Sementara William ini tipenya yang justru memang lebih seperti ini, yang off the ball-nya ini yang bermain di William yang menjadi kelebihan. Sementara Ramon Tangki ternyata ya punya body balance yang bagus, keeping bola yang bagus, kuat nahan bola. Dialah yang dijadikan target man di depan untuk bisa banyak beradu fisik dengan back-back lawan gitu. Nah, jalannya babak pertama Persebaya pun tidak bermain tidak bermain pragmatis ya. Mereka juga menjalankan skemanya dengan formasi 3-4-3. Di situ memang terlihat inisiatif mereka untuk bisa menguasai lini tengah dan bisa mengalirkan bola utamanya ke sayap, karena itulah yang menjadi kelebihan mereka. Di situ ada Bruno Moreira juga di situ yang memang poros serangan ada di Bruno Moreira di kiri maupun ke Rivera yang di pertandingan kemarin itu tampak seperti menjadi wide playmaker gitu. Jadi memang pertandingan Persebaya dari dulu pun setidaknya dalam 5 tahun terakhir selalu berjalan seru, selalu berjalan saling terbuka untuk kedua tim, sehingga ya cukup enak untuk ditonton gitu. Dan Persib lebih stabil dengan formasi 4-3-3 ini ya, ketimbang dengan 4-4-2 yang memang agak kesulitan untuk memberikan final pass, melakukan progresi, karena di situ lini tengah yang biasanya dipasang Klok dan Luciano Goicoechea punya tugas lebih untuk selalu bisa balance antara naik dan turun. Nah, tapi kalau di formasi 4-3-3 ini ya keduanya juga udah lebih familiar dan sudah bisa saling cover gitu. Persib mendapatkan beberapa peluang. Yang pertama ini peluang yang cukup emas dari William Barros yang membentur tiang gawang gitu. Jadi awalnya itu berawal dari corner kick kalau nggak salah dari Klok, umpan pendek dikirim langsung ke bola ke kotak penalti, lalu bola dikirim lagi dari second ball-nya ke si William Barros. William Barros itu kayak langsung first time, cuman ya belum beruntung, ternyata masih membentur tiang gawang. Nah, pendekatan penyerangan Persib pun memang umpan-umpan pendek itu banyaknya terjadi dari sisi belakang sampai ke tengah dan ke sayap. Tetapi ketika udah di sayap itu Persib cenderung lebih banyak mengirimkan direct ball langsung ke kotak penalti gitu. Jadi mengharapkan di situ ada scrimmage karena memang ada Ramon Tangki juga yang kuat dalam berduel dan Persib mendapatkan second ball-nya. Nah, di pertandingan kemarin tuh beberapa kali ya dapat gitu momen untuk Persib mendapatkan second ball ini dan jadilah peluang gitu. Jadi memang Persib sangat mengincar second ball seperti ini dan bisa jadi ketika bola didapetin sama Persebaya atau sama lawan pun Persib bisa nge-counter press lagi untuk bisa dapat bola lagi. Jadi Bojan mengeksploitasi momen-momen yang seperti itu gitu, dan beberapa kali kemarin dicoba melawan Persebaya itu cukup berhasil gitu. Nah, untuk Persib sendiri justru baru mencetak gol di babak kedua. Ini pun awalnya dari fase menyerangnya Persebaya ya. Di situ awalnya dari set piece Francisco Rivera yang mengirimkan bola dari sisi kanan mereka, mengirimkan bola ke kotak penalti. Lalu sempat terjadi perebutan di situ dan inilah ada terjadi momen di mana yang menjadi kontroversi dibahas terus setelah pertandingan ya. Karena William Barros di sini terlihat menginjak Francisco Rivera sampai jatuh. Tetapi bola memang sempat mengarah ke pemain Persebaya sampai akhirnya mantul, berhasil direbut oleh Persib, dan Persib melakukan setback counter attack yang sangat baik gitu, setup counter attack yang sangat baik gitu. Bola diarahkan ke kiri, di kiri sudah ada Beguinho yang mencari ruang, dan Luciano Goicoechea juga di sini umpan kuncinya perlu diberikan kredit akurat ke Beguinho. Di situ Beguinho cuma tinggal benar-benar penetrasi langsung masuk ke kotak penalti dan memberikan umpan matang ke William Barros yang memang kosong tanpa ada penjagaan. Dua pemain di situ kita Beguinho, William Barros dan Ramon Tangki, kita 3 lawan 2 pemain dari Persebaya Surabaya gitu. Jadi ini pun tercipta dari skema counter attack yang memang sudah biasa kita tunjukkan gitu, sudah biasa oleh Bojan Hodak tunjukkan lewat tadi fase menyerang dari lawan berhasil dimentahkan dan di situ langsung di setup counter dengan sangat cepat. Memang Persib juga ketika counter attack ini menyisakan Beguinho
yang punya kecepatan untuk bisa dimanfaatkan, bisa langsung drive ke kotak penalti gitu, dan ternyata berhasil, dan Persib berhasil mengeksekusinya juga dengan tenang. Dan 1-0 untuk Persib, dan William Barros saat ini menjadi top skor di Persib sementara dengan 3 gol. Jadi sakumaha William Barros dihujat, tetap dia yang menjadi pencetak gol terbanyak sementara saat ini, yang memang ya selalu positioningnya ini yang selalu baik gitu. Jadi kemarin itu bisa dibilang permainan Persib udah mulai secara chemistry ini belum padu banget gitu, masih kelihatan decision making yang tidak tepat atau terlambat gitu. Jadi pemain tuh masih belum paham satu sama lain, yang mana ini wajar aja karena ya kita ketika mulai mau ada chemistry baru pun ya Bojan mengubah formasinya, lalu menambah pemain baru juga. Di sini Barba dan Matrikandi juga kan adalah duet baru gitu. Tetapi dengan duet baru ini saja kemarin sebetulnya udah cukup solid gitu. Jadi Barba yang memang kuat di kaki kiri bisa melakukan build up dengan baik juga, dan Matrikandi yang punya reading the game bagus juga kemarin juga tampil solid gitu. Nah, dengan formasi 4-3-3 ini Persib lebih stabil jujur, jadinya memang diharapkan di pertandingan selanjutnya pun ya udah nggak usah ada eksperimen apa lagi ya. Kayaknya 4-4-2 memang belum cocok dengan Persib saat ini gitu loh. Nah, kemarin pemain yang diparkir adalah William Marsilio, yang ternyata dari formasi 4-3-3 ini dia tidak dapat tempatnya. Karena kita tahu kalau Marsilio ini sebelumnya ditempatkan di belakang striker, dan itu juga kurang perform. Lalu pernah ditempatkan juga agak di sayap kanan, itu lumayan bagus di pertandingan terakhir melawan PSIM. Dia banyak bisa mengirimkan crossing tapi yang mungkin belum memuaskan, karena idealnya William Marsilio itu tampil di nomor 10 gitu di posisinya Terona Del Pino. Nah, di pertandingan ini dia tidak dapat tempat, dan kita pun jujur ya tidak merasa kehilangan dengan nggak adanya William Marsilio gitu, karena pengganti yang ada pun sudah sangat cukup gitu. Masih ada Sadil Ramdhani gitu, masih ada Beckham, masih ada Febri juga gitu, yang memang tetap bisa memberikan perubahan gitu di babak kedua seandainya sayap kita di babak pertama nggak perform gitu. Dan kemarin yang Beguinho perform, William Barros juga ditampilkan di sayap kanan juga perform gitu. Makanya kemarin cukup berpikir ini William Marsilio apakah akan diparkir terus gitu ya, karena di Liga Persib memang harus memarkir 2 pemain asing untuk ada di tribun, dan sebelumnya kami memprediksi bahwa yang diparkir itu adalah pemain belakang gitu ya. Kenapa? Karena kita juga punya banyak pemain belakang yang bisa dibilang kualitasnya bagus gitu. Masih ada Hamra, masih ada Dewangga, sehingga ya tinggal gimana Bojan maunya aja gitu. Kalau misalnya mau yang agak agresif lagi ya Putros gitu, mau yang lebih balance ya pasangin Barba. Tapi Kakang kan nggak bisa digeser posisinya di situ gitu sebagai regulasi U23, kecuali kalau misalnya nanti Zul sudah sembuh, Zul bisa dipasang di posisi sayap gitu untuk di babak pertama, dan di back itu full asing, Barba di kiri, Putros di kanan, Matekardi dan Julio di duet center backnya gitu. Nah, sehingga Persib ini jadi banyak posisi pemain belakang. Nah, tadinya kami memprediksi bahwa pemain belakang lah satu yang akan diparkir gitu ya. Entah siapa, entah itu Putros, atau entah itu Matrikardi, Julio, siapapun gitu. Tapi ternyata William Marsilio gitu. Karena walau bagaimanapun pemain-pemain di posisi menyerang itu kan bisa jadi game changer ya untuk tim ketika lagi deadlock, juga bisa kill the game juga. Kalau udah unggul tipis 1-0 ya bisa kill the game untuk menambahkan keunggulan. Nah, tetapi kemarin justru Marsilio yang diparkir, dan Persib punya banyak stok pemain belakang di bench gitu. Dan itulah yang dilakukan penyesuaian sama Bojan Hodak ketika laga dilanjutkan kembali setelah hujan deras ya. Bojan memasukkan Julio Cesar di sini. Jadi kita tampil dengan back 5 back sejajar. Julio tampil di situ, Barba dan Matrikardi gitu sebagai 3 center back. Di sini memang menyulitkan Persebaya, menutup banyak ruang bagi Persebaya yang sedang berusaha mengejar ketertinggalan. Sementara untuk Eliano dan Tom Haye juga ditampilkan di babak kedua, cuman secara stats di sini mereka belum mencatatkan stats yang mencolok. Jadi memang kemarin murni untuk mengenalkan bagaimana Liga Indonesia ini gitu ya, atmosfernya,
dan memberikan menit bermain juga. Kita lihat juga bahwa fisik Eliano maupun Tom Haye sepertinya juga belum 100% siap, tetapi yang namanya pemain bagus ya tetap bisa tampil sesuai ekspektasi gitu. Tom Haye tampil di tengah, memberikan banyak passing-passing, menjembatani passing yang bagus, dan kehadiran Tom Haye inilah memang diharapkan bisa menyelesaikan satu PR Bojan sampai pekan kelima ini, bahwa banyaknya peluang yang tidak tercipta final pass-nya. End produknya untuk si bola itu bisa membahayakan ke kotak penalti ini yang masih jadi PR gitu. Itu pun kan terkonfirmasi sama Bojan bahwa peluang mah banyak tapi final pass-nya belum bagus gitu. Jadi striker itu belum dapat suapan bola yang tajam lah gitu untuk bisa dilakukan finishing. Dan Haye diharapkan bisa menyelesaikan itu gitu, problem final pass Persib dari lini tengah ke lini depan. Sementara untuk Eliano ternyata menjadi opsi yang lebih versatile lagi gitu ya. Kemarin ditempatkan di wingback kiri, ini juga posisi yang baru bagi Eliano ya. Kalau di timnas kan pernah ditampilkannya wingback kanan, nah ini ditampilkan di wingback kiri juga menarik gitu. Jadi Eliano ini jadi bisa ditempatkan di mana saja, dan ini terkonfirmasi oleh Bojan bahwa Eliano ini cuma nggak bisa tampil di posisi kiper kalau kata Bojan gitu sambil bercanda. Dan ya kita beruntung juga punya profil seperti Eliano karena ya dia bisa menambal sana sini. Kalau di musim lalu ada Matteo Kocijan yang bisa tambal sana sini juga gitu, dia tampil di back kiri juga, di DM, di back kanan, di back tengah gitu kan. Cuman bedanya kalau Eliano ini juga punya naluri menyerang yang di timnas kemarin pun bahkan dia tampil di sayap kanan dan di nomor 10 gitu. Jadi benar-benar banyak opsi untuk ngapa-ngapain si Eliano ini. Nah, potensi terbaik dari Eliano ini ada di posisi mana ya kita tunggu aja sampai nanti beberapa match dia diberikan menit bermain dan seperti apa gitu. Dan kemarin menariknya juga Eliano tampil di wingback kiri satu poros dengan Beckham Putra dan banyak membantu Beckham Putra untuk menyerang. Jadi ketika fase menyerang itu ya Persib kembali dengan 4 back. Barba yang geser ke area back kiri untuk cover Eliano yang naik bersama Beckham. Jadi poros serangan Persib itu tetap dominannya ke arah sebelah kiri gitu. Dan untuk debut Ondrej Yang juga yang ditampilkan di babak kedua ini juga cukup menjanjikan. Ternyata Ondrej Yang adalah striker yang tipenya juga berbeda dengan Ramon dan William Barros gitu. William Barros bagus di off the ball, Ramon Tanki bagus di fisiknya gitu ya, dia bisa keeping bolanya bagus seperti David da Silva lah ya si Ramon Tanki ini. Sementara kalau si Ondrej Yang dari pergerakannya kemarin ya justru lebih komplit lagi gitu, dia punya dribble yang baik, bisa take on selawan gitu ya, ngelewatin 1-2 pemain, tapi juga dia pintar untuk baca ruang, jadi dia bisa ngebagi bola juga gitu. Jadi ini juga satu paket yang komplit gitu, bisa dibilang Ondrej Yang ini kalau di Persib ya tipenya seperti Dimas Derajat gitu ya, sebagai striker itu, yang mana ketika Dimas pergi dipinjamkan ke Malut ya sebetulnya Persib juga masih punya tipe yang sama di dalam diri Ondrej Yang. Itu yang penglihatan kemarin di lawan Persebaya ya, yang mana fisiknya juga belum 100% fit, tetapi ya potensinya seperti ke situ. Jadi kita punya 3 striker dengan tipe yang berbeda-beda, yang mana ini akan menjadi keunggulan ketika nanti kita melawan tim-tim low block yang full parkir bus seperti Bali United misal, itu kita butuhnya siapa gitu. Ketika lawan tim yang punya pressing tinggi seperti Borneo, kita mungkin akan menurunkan siapa, itu nanti enak, banyak variasinya, bukan cuma di 3 striker ini tapi di lini tengah pun gitu. Ingat kemarin masih ada Sadil Ramdhani yang tidak dimainkan. Jadi senjata Persib ini banyak banget, variasi yang bisa Bojan pilih itu banyak banget, sehingga kita kaya akan kedalaman squad. Dan next match di lawan Lion City Sailors di ACL tuh kita akan melihat potensi Persib sepenuhnya. Kemauan Bojan itu seperti apa ya, karena semua pemain bisa tampil di situ. Apakah Bojan benar-benar memainkan semua pemain asingnya atau tetap menggunakan skema yang mirip-mirip dengan di Super League gitu. Cuman pastinya dengan menambah pemain asing harusnya sih ya semua pemain asing dimaksimalkan di ACL, karena ya itu tujuannya gitu. Ngapain juga nggak dimainin kan Mubazir kalau di Super League sendiri kan memang terhalang oleh regulasi itu. Jadi kalau untuk match lawan Persebaya jujur ya secara permainan menarik, tetapi belum yang greget banget, dan apa ya bisa dibilang
ugly win ya, orang bilang ugly win gitu. Cuman kalau dari saya pribadi sih memang melihatnya justru Persib menyimpan banyak potensi yang belum maksimal gitu. Ya katakanlah ugly win karena memang dari statistik sendiri Persib hanya mencatatkan 1 shot on goal yang tercatat di sini, benar-benar cuma 1 shot on goal, dan itu adalah golnya William Barros. Itu dari total 5 tendangan Persib yang dilesakkan selama pertandingan. Ball possession juga mirip-mirip, Persib 51%, Persebaya 49%, sementara Persebaya hanya mencetak 3 shot on goal tanpa on target sekalipun gitu. Jadi ini stats yang memang kita lihat di flashscore.com. Tuh Persebaya meskipun bermain terbuka dan sempat mendominasi di babak kedua, tetapi ya sulit untuk menembus lini pertahanan Persib gitu. Jadi kita pun melihat saat ini penyesuaiannya adalah Bojan Hodak di babak kedua ini punya opsi untuk satu, antara dia kill the game dengan menambah pemain bertipe menyerang seperti Sadil, atau yang memasukkan tipe bertahan seperti Julio Cesar yang kemarin diparkir untuk bisa menyeimbangkan lini belakang dan mengamankan keunggulan. Jadi jangan heran kalau next match ada situasi-situasi di mana Persib memang sudah lebih unggul lebih dulu dan Bojan lebih memilih untuk mengamankan pertandingan, yaitu nggak apa-apa banget karena ya memang yang terpenting adalah 3 poin ini bisa diamankan. Gitu, oke, sekian dulu reviewnya paling ya untuk match melawan Persebaya. Mohon maaf kalau ada salah-salah, silakan koreksi di kolom komen, berikan pandangan teman-teman juga mengenai match ini seperti apa, dan jangan lupa untuk di subscribe channel Mata Persib serta di follow Instagram di @matapersib, dan kita akan banyak diskusi soal Persib, pertandingan, dan hal-hal teknis dan taktik lainnya di sana. Sekian, kami pamit, hidup Persib.